akhirnya gitu, tapi kasihan meninggalnya ya. Tapi emang mungkin udah jalannya ya kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi. Inget dulu aja itu suka bareng, suka sama-sama main bareng, makan ya, seneng-seneng, sedih juga bareng kita kadang. Bagaimana akhirnya kehidupan UAX tadi? Saya dengar-dengar sih nggak lama dari kejadian itu si ada anaknya satu meninggal, kan anaknya dua. Itu selang berapa lama? Selang sekitar sebulan. Tapi tiba-tiba sekitar jam 12 malam ada kayak ada yang manggil saya gitu dari luar. Manggilnya gini, Ci gitu. Ci, bantuin saya dong, tolong saya dong. Saya apal itu suaranya, suara Evi. Dalam laut katanya. Pak Ustadz lihat katanya itu di sana banyak kayak apa yang kerja paksa gitu, disuruh kerja, disuruh diikat juga katanya, dirantai satu sama lain tuh, dirantai ngerjain apa gitu, nggak tahu ngerjain apalah kata Pak Ustadz. Oh berarti ini memang meninggalnya tidak wajar, ada yang seperti ditumbalkan lah gitu kata Pak Ustadz bilang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam. Senang sekali saya Mang Ei dan tim dapat menemui Anda di kesempatan yang baik ini. Malam hari ini di depan Anda sudah ada seorang ibu-ibu atau bahasa sekarang emak-emak yang akan berkisah tentang pengalamannya pada tahun 1994 ya. Ketika beliau ini sedang kuliah dan temannya meninggal. Ini temannya cewek Sahabat ya. Cewek. Sahabat ini meninggal dengan tidak wajar. Di dalam meninggalnya itu banyak kejadian-kejadian yang dilalui oleh Bu Eci. Diteror sampai dengan ada penumbalan ya katanya Ya, di ujung cerita. ya. Oke, kita kenalan dulu dengan Bu Eci nih. Assalamualaikum Bu Eci. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Ya. Bu Eci profesinya apa nih sekarang? Masih ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Punya putra berapa Bu Eci? Satu aja. Gede tapi. udah gede. Oh, udah Satu gede. tapi gede. Cukup ya satu tapi gede ya. Oke Bu Eci, tadi yang saya bilang di depan tentang kisah sahabatnya meninggal kurang wajar gitu ya. Ya. Pasti serem nih ceritanya. Atau memang serem? Ya serem, saya yang jalanin ya serem. Serem ya, sampai masih teringat Iya, sampai sekarang. makanya sampai sekarang masih. Oke. Sebelum mulai saya mau ucapkan dulu semoga sobat semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan terima kasih telah mendukung Malam Mencekam. Oke, kita ke Bu Eci untuk mendengarkan kisah nyatanya di tahun 94. Ya. Mangga Bu Eci. Kejadian ini saya tahun 1994. Ketika itu saya masih kuliah. Nah, saya punya sahabat lah, udah deket banget. Sebutannya namanya Evi gitu ya.
kebetulan kita kalau kemana-mana sering bareng, pokoknya senang-senang bareng, curhat-curhatan, kalau zaman sekarang bestie kali ya sebutannya. Tapi suatu hari dia itu memang ngajak saya sebelumnya mau pergi liburan lah gitu, ke ada air terjun gitu ya. Ayo kita pergi yuk jalan-jalan katanya, ke ada curug lah gitu di Bandung. Akhirnya tapi saya nggak bisa karena saya ada acara keluarga. Karena itu juga ngedadak dia pengen perginya. Karena dia pengen gitu, ayolah kita jalan-jalan, jalan jauh nih, kan udah jarang nih, udah lama kata dia gitu. Tapi saya nggak bisa, tetap saya nggak bisa gitu. Pakai motor ya? Ya akhirnya dia ngajak pacarnya sama cowoknya lah gitu. Akhirnya dia pergi. Tiba-tiba sudah besoknya nih, saya pulang dari acara sore hari, ternyata ada kabar. Nah, ada kabar bahwa teman saya itu, sahabat saya itu kecelakaan. Evi tadi? Iya, Evi itu kecelakaan. Akhirnya saya emang nggak sempat ke tempat kejadian karena kan keburu udah ada polisi kayak gitu ya, udah dibawa ke rumah sakit. Tapi saya dengar dari ceritanya dia nabrak truk gitu. Jadi truk masuk ke kolongnya. Jadi Evi itu meninggal di bawah truk itu. Kalau cowoknya enggak, di luarnya aja gitu, maksudnya masih enggak sampai meninggal. Evi-nya meninggal seketika gitu. Tergilas mungkin. Ya kayaknya gitu, masuk. Ya kaget lah pasti, teman dekat gitu ya, sedih lah. Akhirnya saya telepon ke rumahnya, ke ibunya, gimana kabarnya, kapan jenazahnya dibawa pulang gitu ya, biasa saya nanya. Itu pakai telepon rumah ya? Telepon rumah, dulu belum ada, dulu masih telepon rumah. Kata ibunya nanti agak malam katanya dibawa ke rumah, soalnya dimandiin segala di rumah sakit katanya. Sudah gitu saya sudah ada kabar jenazahnya datang ke rumahnya, saya melayatlah ke sana. Akhirnya di sana saya ngobrol sama ibunya, gimana kejadiannya gitu, pengen rincinya, kronologisnya gimana. Biasa pakai jaket, bawa ransel katanya gitu. Izin ke ibu katanya gitu, mau ke curug itulah gitu. Ibunya juga cerita katanya dari yang di rumah sakit, kayak di otopsi gitu ya. Dia bilang jadi ini tangannya buntung gitu, nggak ada yang sebelah kanan, sama mukanya rusak. Wah berdarah aja pokoknya, habis katanya gitu. Terus ya saya ikutlah sampai malam, saya di situ. Saya berdoa, yang ngedoain jenazahnya Evi, karena baru besok pagi dia mau dimakamkannya. Jadi saya kan lagi berdoa gitu, tapi di sudut mata saya tuh kayak ada Evi lagi duduk gitu di sebelah jenazahnya. Itu perasaan atau kayak ngelihat? Kayak ngelihat gitu saya, cuma sepersekian detik lah, sebentar gitu. Jadi dia gitu aja ikut nunduk gitu dengan baju yang masih waktu itu kejadian, kayak pakai jaket gitu ya. Ya sudah, udah gitu saya nggak sampai subuh, saya pamit pulang dulu biar besok. Saya bilang ke ibunya biar besok saya kesini lagi buat ikut memakamkan. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya istirahat, nggak ada apa-apa, itu aman aja lah, tidur biasa. Akhirnya besok paginya jam 7 saya udah pergi lagi ke rumah almarhumah. Pergi itu mau jam 9 kan mau makaminya. Udah jam 9, udah disolatkan, udah pergilah ke makam. Habis pergi ke makam, ya udah dikuburin biasa, normal aja. Ya itu teman-teman kuliah juga datang semua kan, temen yang cowok yang cewek datang semua. Sudah selesai, kita pulang semua, kita izin ke ibu bapaknya, udah pulang ke rumah. Ya biasa, kegiatan biasa saya. Malam
tidur biasa itu masih. Besoknya saya udah mulai kuliah tuh. Besoknya saya kuliah, kegiatan biasa di kampus, udah gitu ya biasa pulang sore. Nah malamnya berarti mungkin malam kedua mungkin ya. Malam kedua itu saya itu di kamar kayak gimana gitu ya, nggak perasaan nggak enak perasaan lah gitu. Saya nggak enak perasaan, saya pengen keluar gitu, tapi gimana gitu ya. Akhirnya saya di kamar aja udah, tapi itu lampu tiba-tiba kelip apa gitu, mati nyala gitu. Ada itu bohlam itu baru beli gitu, baru diganti. Kata saya masa sih udah mati lagi. Ya udah saya baca buku sambil nunggu ngantuk gitu ya. Tapi tiba-tiba sekitar jam 12 malam kayak ada yang manggil saya gitu dari luar. Manggilnya gini, Ci gitu. Ci, bantuin saya dong, tolong saya dong. Saya apal itu suaranya suara Evi. Wah saya kaget dong ya, masa dia dateng? Masa kok datangnya ke saya gitu? Tolongin saya gitu, sambil ada suara nangis gitu dianya. Saya nggak berani keluar tuh, Saya baca doa aja yang bisa saya, sampai capek, mungkin saya capek sama takut, akhirnya tidur nanti saya. Udah tidur sampai pagi, alhamdulillahnya sampai pagi tuh. Ya udahlah, tapi saya belum ngomong tuh ke keluarganya juga. Mungkin itu cuman perasaan saya aja gitu. Akhirnya 2 hari, 3 hari, ke 4 hari gitu lagi tuh. Datang lagi. Jam 12 malam lagi, saya belum tidur juga. Gitu. Ci, tolongin dong, tolongin saya. Saya nggak ngerti nolongin apa ya. Saya kan takut. Akhirnya saya baca doa aja lagi. Baca doa. Ya udah, tidur aja. Tapi ternyata dalam tidur itu saya mimpi. Tapi mimpinya aneh, saya ada di pinggir pantai gitu. Pinggir pantai ngelihat si Evi itu timbul dari laut. Kayak jalan nyamperin saya. Saya diam aja gitu, kaget. Kenapa ada Evi? Kenapa dia ada di tengah pantai gitu ya, saya pikir. Akhirnya, tapi dia deket terus. Udah dekat, saya lihat dia masih pakai baju yang waktu itu pakai jaket merah, tapi mukanya pucet, udah pucet. Tangannya kan nggak ada tuh, buntung gitu ya. Jadi dia pakai tangan kiri sih. Ayo, ikut ikut saya jalan-jalan katanya gitu. Ayo jalan-jalan. Kata saya nggak mau ikut, kata saya gitu. Terus saya sempat nanya, itu tangan kamu kenapa gitu? Iya, tangan saya nggak ada gitu. Sambil bantu saya cari tangan saya. Itu dia dalam mimpinya ngomongnya. Tapi tiba-tiba saya udah dibangunin sama ibu saya. Saya cerita sama ibu saya bahwa saya ketemu Evi dalam mimpi saya gitu. Saya cerita, apa ya Bu? Kata saya gitu. Artinya apa? Kata ibu saya, mungkin dia minta tolong. Kan kamu lihat tangannya nggak ada, kata ibu saya gitu. Iya sih. Jadi saya harus gimana ya? Kata ibu saya, ya udah coba nanti kita tanya ke Pak Ustadz katanya. Kita harus gimana baiknya? Ya udahlah, kata saya gitu. Besok aja kita tanyanya. Akhirnya udah, saya tidur lagi. Keesokan harinya saya penasaran lah sama ibu saya, diantar pergi ke Ustadz dulu yang deket, yang suka ada di situ di daerah saya. Saya nanya, saya ke sana, saya cerita ke Pak Ustadz bahwa saya punya teman begini, saya mimpi begini, ya diceritain semua. Pak Ustadz itu juga ngomong ya mungkin dia pengen disempurnain katanya gitu. Ada yang ketinggalan salah satu anggota badannya, jadi dia pengen
sempurnakan. Nah kata saya, oh gitu, jadi harus gimana? Ya harus diusahakan cari ininya. Kata saya, kemana nyari ininya ya, anggota badannya yang nggak ada. Terus ya udahlah kata saya pulang aja. Nah, malamnya sekitar jam 12 lah, setengah 1, saya nggak bisa tidur tuh, nggak tahu, tiba-tiba nggak bisa tidur aja. Saya masih trauma dengan kemarin kan diteror terus tuh sama rohnya Evi ya. Saya tiba-tiba, biasa itu tiba-tiba lampu kedip-kedip lagi. Kata saya teh, kayaknya mau datang lagi nih gitu. Tiba-tiba ada yang manggil lagi, Ci tolongin saya dong, Ci gitu. Penasaran tuh, akhirnya saya mau keluar. Saya lihat dari balik tirai di jendela, ternyata ada dia masih pakai ini apa, baju yang dia pakai baju jaket merah sama, tapi darahnya sih udah nggak ada, tapi pucat gitu si mukanya, rambutnya gitu panjang kan, rambutnya segini panjang, dia gitu pandangannya kosong aja gitu. Ayo Ci tolongin dong saya, sambil nangis dia gitu, tolong saya dong gitu. Saya tolong gimana, tolongin saya sendiri di sini gitu. Selalu gitu ngomongnya. Takut saya di situ, lemas kaki saya, udah lemes gitu, tapi saya baca-baca akhirnya dia hilang. Saya lari ke kamar saya nutup pakai selimut sambil baca-baca doa yang saya bisa, sampai karena capek mungkin saya jadi tidur sampai pagi. Keesokan harinya saya ngobrol lagi sama ibu saya, sama bapak saya. Kata ibu bapak saya, udah coba ke sana, ke apa namanya, paranormalnya kata teman bapak saya ada di Cirebon. Akhirnya saya maksain tuh, karena penasaran, saya pergi sama ibu bapak saya ke Cirebon, diantar. Cirebon kan lewat Bandung, itu ke Cirebon lewat, dulu zaman 94 belum ada tol ya, saya lewat Cadas Pangeran. Di Cadas Pangeran emang waktu itu udah mau maghrib, tiba-tiba kayak ada di pinggir jalan, di pinggir yang ada jurangnya tuh, ada cewek berdiri pakai jaket warna merah, rambutnya panjang gitu, mukanya pucat. Kata saya kayak kenal nih orang ini, cewek ini yang di pinggir jalan ini. Terus saya bilang ke bapak ibu saya, itu tuh berhenti dulu, lihat nggak, kata saya, ada cewek tuh yang ke pinggir jalan. Kata ibu bapak saya, mereka nggak lihat, jadi berarti cuma saya aja yang lihat. Yang saya lihat berhenti tuh, bapak saya nyupir berhenti karena saya suruh minggir. Dia si cewek itu jalan nyebrang ke tebing ya, ke tebing itu dia masuk, tapi hilang aja, udah hilang gitu. Ya udah, saya kaget, ya Allah, berarti itu setannya yang nyerupain Evi gitu, saya pikir. Akhirnya ya udah Pak, jalan lagi aja, sambil saya baca-baca doa di dalam hati. Nanti pergi aja ke Cirebon, sampai agak malam di Cirebon, nyampe di rumah paranormalnya. Kita masuk, dipersilakan masuk biasa, dan kita ngobrol. Saya cerita ke paranormalnya bahwa saya punya teman begini yang seperti kejadian itu, saya cerita. Paranormalnya kayaknya gimana ya, ngejelasinnya kurang meyakinkan gitu. Saya agak ragu-ragu tuh, cuman ngejelasin gini aja, ya itu berarti dia minta tolong gitu aja ceritanya gitu. Kata saya, ya udahlah Bu, Bu sama Bapak udah pulang aja, kita nanti ngobrol lagi. Pulanglah kita ke Bandung. Saya pulang ke Bandung sama ibu bapak saya, sampai rumah
masih penasaran gitu ya, ngeganjel nggak enak. Apa ya ini sebenarnya ada apa gitu, saya nggak belum tenang lah gitu. Karena capek saya tidur. Nah malam itu alhamdulillahnya nggak ada tuh, nggak ada ganggu diteror sama ya mungkin rohnya Evi gitu ya. Tidur selang 2 atau 3 hari ada yang ngomong lagi, ada yang ngasih tahu coba ke Majalengka, ada tuh di situ katanya paranormalnya bagus katanya. Saya penasaran lagi, ngomong ke ibu bapak saya lagi, ayo ke sana anterin. Kata ibu bapak saya, ya ayo sana. Kesanalah kita ke Majalengka. Akhirnya nyampe tuh di abahnya di rumah paranormalnya. Masuk terus biasa cerita, saya ceritain semuanya kejadiannya gimananya. Si paranormalnya juga cuman gitu aja ngomongnya, ya berarti dia minta tolong, ya berarti harus disempurnakan, tapi nggak jelas lah gitu. Di hati saya juga nggak seret gitu. Saya udah gitu ngasih amplop, injak aja ibu bapak saya pulang aja lah ke Bandung, pulang nanti ceritanya di jalan kata saya gitu. Kata ibu bapak saya gimana? Enggak lah, enggak pas gitu di hati kata saya gitu. Sampai ke rumah malamnya sebelum tidur Evi datang lagi, tapi suaranya aja sekarang cuman manggil, Ci, saya minta tolong dong gitu suaranya, sedih suaranya, nangis. Saya karena udah biasa saya diam aja, nggak keluar, baca doa aja bisanya, tidur aja udah. Besokan harinya saya masih ngelamun gimana ya caranya, harusnya ke ustadz kali, tapi ustadznya di mana gitu yang ustadznya bagus terus punya kelebihan yang bisa melihat apa makhluk gitu ya. Saya sempat nanya-nanya ke temen juga di kampus, ada nggak ustadz yang gini yang bisa lihat gitu. Ada teman saya tuh satu, ada tuh katanya di Sumedang waktu itu keluarganya juga pakai ustadz itu. Soalnya saya juga ngerasa nggak enak kalau pakai dukun, disangkanya saya musyrik gitu. Akhirnya saya sama ibu saya pergi lagi tuh ke Sumedang. Sumedangnya juga di kaki gunung gitu ya, agak-agak masuk ke desa-desa gitu, kaki gunung. Ketemulah sama Pak Ustadz, kita ngobrol biasa gitu gini. Kata Pak Ustadz, saya minta ininya aja, foto Evi-nya sama barangnya yang dia punya gitu, yang dia punya. Kata saya gimana ya? Ya udah nanti saya kesini lagi kata saya gitu. Kalau foto kan zaman dulu belum ada HP. Ya, jadi foto yang gitu ya, yang dicetak, kan saya nggak bawa. Pulanglah saya sama ibu saya. 2 hari kemudian balik lagi saya ke Sumedang, ke Pak Ustadz. Saya kasihin ke Pak Ustadz, sama kebetulan waktu itu kan Evi udah deket banget sama saya. Dia tidur di rumah, itu baju ketinggalan, nggak dia bawa pulang, baju Evi. Udah saya bawa itu aja, karena soalnya kalau ke rumahnya takutnya nanti curiga gitu ya keluarganya. Saya bawa ke sana, kata Pak Ustadz ya udah, sekarang pulang aja dulu. Ini saya istilahnya dikerjain dulu ya di rumah Pak Ustadz. Saya mau tarawang, saya mau lihat gimananya. Nanti 2 hari lagi balik lagi ya, gitu ke saya bilang. Ya saya pulang lah, udah ada keputusan gitu, pulang kita ke Bandung. Tapi di Bandung ya kalau malam Evi masih suka ada aja manggil gitu. Cuman nggak nyerupain sekarang, nggak ada sosoknya. Cuman manggil gitu, masih minta tolong. Karena saya kayak udah biasa gitu ya, udah aja saya ya doa-doa aja lah. Singkatnya 2 hari kemudian saya balik lagi tuh ke Pak Ustadz. Saya tanya gimana Pak Ustadz hasilnya. Kata Pak Ustadz, udah ada sih hasilnya.
Sobat MM, saat ini tim Malam Mencekam telah meluncurkan produk merchandise berupa t-shirt eksklusif. Banyak ragam yang bisa sobat miliki. Semua bertema horor tentunya, dengan bahan berkualitas yang nyaman untuk dipakai. Jika berminat, dapat diperoleh via WhatsApp atau Tokopedia. Segera miliki dan jangan sampai kehabisan. Kata Pak Ustadz, sebenarnya saya nggak mau ngasih tahu ada apa sebenarnya, takut jadi fitnah katanya gitu. Tapi saya maksa nih, kasih tahu lah Pak Ustadz, soalnya kasihan, saya kan temen deketnya juga, saya juga yang suka didatengin, kata saya gitu. Pasti kan mungkin dia ada apa yang mau disampaikan, cuman nggak bisa ngomong aja, kata saya gitu. Ya Pak Ustadz dengan berat hati dia mau ngasih tahu, katanya gini ceritanya. Cerita Pak Ustadz nih ya. Malam kemarin saya berusaha berkomunikasi katanya lewat foto sama baju yang punya Evi. Udah gitu kata Pak Ustadz, saya tiba-tiba masuk ke kayak kerajaan, tapi di pantai gitu, di dalam laut, kata Pak Ustadz ya. Dalam laut katanya. Pak Ustadz lihat katanya itu di sana banyak kayak yang kerja paksa gitu, disuruh kerja, disuruh diikat juga katanya, dirantai satu sama lain tuh, dirantai tak ngerjain apa gitu, nggak tahu ngerjain apalah kata Pak Ustadz. Ya jadi kayak budak-budak gitu, banyak, ada laki ada perempuan. Nah salah satunya kata Pak Ustadz, saya ngelihat sosok Evi di situ. Saya kaget kata Pak Ustadz tuh. Oh berarti ini memang meninggalnya tidak wajar, ada yang seperti ditumbalkan lah gitu, kata Pak Ustadz bilang gitu. Nah udah gitu, udah Pak Ustadz cerita, saya bilang gini, Pak Ustadz berarti siapa ya kira-kira, kata saya gitu, yang tega ngenumbalin ya anak manusia gitu. Kata Pak Ustadz, ya ada, tapi saya nggak mau ngomong nanti fitnah nih katanya gitu. Dia bilang coba ditelusuri saudaranya, dilihat, diingat-ingat satu-satu gimana, kata Pak Ustadz. Ya udah saya nggak bisa maksa ya, Pak Ustadz mungkin kode etiknya gitu ya. Saya pulang dengan saya merasa puas, Pak Ustadz udah ngomong kayak gitu, berarti mungkin itu betul ya gitu kejadiannya. Berarti Evi itu minta tolong tuh karena meninggalnya tidak wajar gitu. Pulanglah saya ke Bandung sama ibu bapak saya, karena saya libur selama 2 minggu, jadi saya leluasa menyelidiki ini ada apa gitu, karena saya kasihan ya, sampai sekarang juga suka kebayang gitu, karena deket banget sama Evi gitu ya, kasihan. Tiba-tiba saya inget tuh, oh Evi punya uak, masih di Bandung juga tapi daerah Bandung Timur ya, uaknya ya uak X lah ya, saya nggak berani ngomong, nggak enak ngomongnya, takut nih ya kaya gitu, punya usaha material maju, memang rumahnya besar. Nah berapa hari dari situ saya sama temen nih, saya minta temenin sama temen kuliah saya, ayo temenin yuk ke rumah uanya Evi, ada perlu lah saya, kata saya gitu. Ayolah ditemenin lah saya ke sana. Tapi pas saya ke sana ya biasa disambut baik, ngobrol-ngobrol tentang Evi, tentang semua kuliah saya gimana.
Tiba-tiba saya pengen ke kamar kecil, kamar mandi. Kata uanya ya udah ke sana aja, tuh di pojok katanya gitu. Saya jalan. Tiba-tiba saya salah masuknya ke pintu yang sebelum WC. Saya mau buka nih, udah buka dikit, tiba-tiba ibunya manggil, sih itu bukan situ tuh. Tapi dia ibunya nyamperin gitu sampai cepet larinya, jalannya cepet. Jangan di situ, salah, itu tuh belah sana katanya gitu. Tapi saya udah kenapa kok gitu ya, kok nggak boleh masuk dalam hati. Terus saya nyium bau-bau menyan apa dupa gitu ya, bau-bau gitu. Ya udah, oh iya Bu, maaf ya salah masuk kata saya gitu. Saya pindah aja ke kamar mandi masuk. Udah gitu saya di kamar mandi juga ngelamun, itu kamar apa ya gitu. Udah gelap, baunya bau menyan gitu. Bau menyan, apa saya balik lagi? Pikir dalam hati. Tapi takut ketahuan. Udah keluar dari kamar mandi langsung aja ke ruang tamu lagi, ngobrol lagi biasa. Saya tuh lihat barangnya banyak kan, bagus pokoknya. Orang kaya gimana lah, kayak mobil banyak, motor banyak. Di rumah itu saya ngerasa nggak enak situasinya, nggak enak aja lah pokoknya suasananya. Padahal bagus tuh rumahnya. Ya udah saya sama teman saya udah tahu gitu, curiga saya nih mungkin waknya gitu ya yang ada pesugihan. Jadi ngambil tumbal selain keluarganya ya ponakannya, berarti itu yang curiga saya. Akhirnya saya pamitan ke ibunya, saya pulang dengan teman saya. Tapi saya perasaan masih gelisah, masih gak enak, penasaran juga. Pulang keluar pagar tiba-tiba ketemu dengan pembantu uaknya itu. Saya ngobrol dengan pembantu uaknya. Kata saya gini, Bi, kan di rumah ini kayak gak enak ya suasananya. Kenapa ya? Kata saya gitu. Apa cuman perasaan saya aja? Ternyata bibinya ngomong juga, iya sebenarnya saya juga udah gak betah. Soalnya banyak ada gangguan, ada kadang suara, kadang penampakan, apalagi tuh di kamar itu tuh yang deket WC katanya gitu. Emang kata saya ada apa? Ada suka denger apa? Iya, kalau malam tertentu si ibu sama si bapak masuk situ, tapi bawa sajen ya ke sana. Oh gitu kata saya. Iya. Tapi saya nggak ngomong, berarti dia pesugihan gitu ya. Saya nggak ngomong, nggak berani. Oh gitu Bi, iya saya juga pengen keluar nih. Saya juga sering diganggu katanya gitu. Kata ibu itu. Oh ya udah Bi, makasih ya udah cerita kata saya gitu. Yuk pulang dah ke rumah sama teman saya. Udah pulang ke rumah cerita tuh saya sama ibu bapak. Kata ibu saya, oh berarti mungkin yang pesugihan uaknya dan yang ditumbalin itu Evi gitu ya. Nah dari situ saya mau gimana ya, mau ke uaknya bilang nggak enak, nanti saya sangka bohong apa gimana. Kalau dia ngelak kan pasti dia nggak mau, pasti dia nggak akan ngaku lah gitu. Udah akhirnya berapa hari kemudian saya balik lagi ke Pak Ustadz mau laporan keadaan uaknya tuh gitu, apa benar itu uaknya yang pesugihan gitu ya. Saya ngobrol sama Pak Ustadz, Pak ternyata uaknya ya emang kaya orangnya, usahanya maju, materialnya maju. Tapi waktu saya ke rumahnya saya ketemu kamar yang nggak boleh masuk gitu. Ke Pak Ustadz saya ngomong gitu, kamar itu gelap terus bau-bau menyan. Saya ketemu pembantunya, bawa kata pembantunya tiap malam tertentu ibu sama bapaknya itu masuk bawa sesajen, tapi kan cuman mereka berdua yang masuk, nggak boleh lihat yang lain.
Gitu Pak infonya, kata saya bilang ke Pak Ustadz. Udah saya cerita gitu ke Pak Ustadz ngomong ke saya, sebenarnya saya udah tahu yang ikut pesugihan kayak gitu saudaranya, uaknya. Cuman saya kan nggak mau langsung ngomong, nggak enak, makanya saya suruh kamu cari sendiri infonya gimana. Kata saya, habis terus gimana Pak Ustadz habisnya? Kan kasihan lihat Evi-nya kayak tersiksa gitu. Terus kalau datang ke saya terus gimana? Saya nggak tenang juga hidup. Kata Pak Ustadz, ya udah gini aja. Kalau bisa malam ini kita berdoa bersama. Jadi kamu jangan pulang dulu, bilang ke saya gitu. Paksalah saya nggak pulang tuh, nginep di situ. Kayak bantuin Pak Ustadz gitu dengan doa-doa saya. Sekitar habis Isya kita ngumpul di situ di rumah Pak Ustadz. Pak Ustadz, ayo kita doa, biasa salawat. Saya doa, Pak Ustadznya kayak semedi, emang lama gitu ya, nggak tahu. Saya hanya disuruh doa aja, doa. Ada sekitar sejam lebih lah. Saya nunggu sama doa disuruh sholawat, disuruh baca surat. Udah nunggu sejam lebih. Tiba-tiba Pak Ustadznya kayak balik lagi sadar gitu. Akhirnya Pak Ustadz ngomong gini, tadi saya udah semedi, saya masuk ke alam gaib. Dia bilang saya sempat bertempur gitu, berantem sama siluman ular gitu. Alhamdulillah saya menang, kata Pak Ustadz. Jadi saya udah minta bahwa Evi rohnya dilepasin aja, kasihan dia nggak tahu apa-apa. Saya udah minta gitu ke siluman ularnya. Alhamdulillah kata Pak Ustadz, siluman ularnya mau menyetujui gitu, ke kesepakatan saya dengan siluman itu. Balik kata Pak Ustadz, dah sekarang saya kasih air doa, besok kamu pulang ke Bandung, kamu nyekar ke makamnya Evi sambil berdoa. Ini dikasih air gitu makamnya biar dia tenang, kata Pak Ustadz. Terus saya, ya udah Pak Ustadz, saya pulang dulu, makasih udah membantuin. Sekarang saya udah lega, berarti kenapa Evi jadi penasaran gitu meninggalnya. Ya kata Pak Ustadz, sama-sama. Saya pulang sama orang tua saya, pulang ke Bandung. Besok harinya saya ke makamnya Evi. Saya di situ berdoa sama yang air dari Pak Ustadz tuh saya kasih ke makamnya. Bisa-bisa saya berdoa biar Evi tenang di sana gitu. Ya tapi saya sedih ya pas di makam. Ingat waktu dulu kita bisa bareng jalan, main-main, terus curhat gitu. Karena kita deket banget sih. Akhirnya gitu, tapi kasihan meninggalnya. Ya, tapi emang mungkin udah jalannya ya kayak gitu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Ingat dulu aja gitu, suka sama-sama main bareng, makan, ya seneng-seneng, sedih juga bareng kita kadang. Setelah kejadian itu dari Pak Ustadz, setelah Bu Eci nyekar itu, bagaimana akhirnya kehidupan UAX tadi? Saya dengar sih nggak lama dari kejadian itu ada anaknya satu meninggal, kan anaknya 2. Itu selang berapa lama? Selang sekitar sebulan dari kejadian kemarin itu. Sebulan meninggal, kecelakaan juga katanya. Gitu kata yang saya dengar beritanya, kecelakaan motor juga sama. Kalau nggak salah di tempat yang sama juga. Di jalan yang Evi waktu itu kecelakaan. Di daerah Bandung ya? Iya di Bandung gitu. Kata
saya dengar ceritanya. Kemudian UAX ini kekayaannya bagaimana? Apa pernah dengar kabarnya lagi? Terakhir sekitar tahun sebelum 2000 mungkin 98 mungkin saya dengar itu mulai goyah ya, jadi mulai dijualin gitu si barangnya, mobilnya, motornya, sama si material juga udah mulai sepi, yang konsumennya udah nggak ada lah gitu, sepi. Nah itu tahun 98 saya dengar beritanya begitu. Kalau nggak salah setahun kemudian saya lagi jalan-jalan naik sepeda sama teman-teman saya. Pagi-pagi ternyata ban sepeda saya kempes. Saya carilah tukang tambal. Ada tuh tukang tambal nggak jauh dari tempat saya. Pas saya bilang, Pak saya mau kompak sepeda. Ternyata pas dilihat kok ini uangnya Evi sama ibunya ada di situ. Oh jadi tukang tambal ban, kata saya. Loh ini kan Uwa, saya nanya, Uwa ya, uangnya Evi? Kata dia, iya. Kenapa Uwa ada di sini? Ngapain di sini? Kata saya. Kok nggak ini material, usahanya kan material. Terus akhirnya ibunya cerita, katanya dari tahun itu pas Evi meninggal nggak lama itu anak saya juga meninggal, katanya gitu. Sama kecelakaan motor di tempat yang Evi juga itu. Nah jadi dari situ nggak lama usaha kami bangkrut, katanya. Jadi ya menyambung hidup, ini ada sisa kita buka tambal ban aja gitu, kata ibunya. Itu kasihan kali. Ini uangnya itu anaknya berapa? 2, tinggal 1. Tinggal 1. Jadi kehidupannya menyedihkan lah gitu. Iya akhirnya ya gitulah, jadi tukang tambal ban gitu sekarang. Yang saya tahu sampai sekarang. Ya alhamdulillah sih memang udah nggak ada teror Evi-nya. Kan kadang ya ada dalam mimpi suka datang, tapi dia udah nggak. Udah tenang ya? Ya nggak kayak kesakitan, nggak kayak sepi gitu. Udah wajahnya ceria lah gitu. Wah itu masih ada sampai sekarang tambal bannya? Masih. Saya suka lewat kadang-kadang. Sampai tahun ini? Iya. Tapi udah tua uangnya memang. Semoga almarhum Evi tenang di sana ya. Amin. Kita ya, turut berduka cita atas cerita kejadian dari makasih. Ya, Evi ini. Amin. Weci, terima kasih ceritanya, dan ini membuat kita sadar ya bahwa memang benar pesugihan itu luar biasa ya. Luar biasa akibatnya. Negatifnya. Jadi jangan coba-coba ya Bu Evi. Iya, hanya sebentar. Hanya sebentar. Senangnya gitu. Seperti UAX nih kejadiannya. Baiklah sobat, demikian cerita dari Bu Eci di tahun 94. Temannya meninggal dunia ternyata ditumbalkan oleh uaknya sendiri. Mudah-mudahan Evi tenang di sana. Saya ucapkan kepada sobat, terima kasih atas perhatiannya. Semoga sobat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Eci. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.